Oke, ketemu lagi dengan saya Isra Nur Hadi. Kali ini saya mau membahas tentang matriks ya, yaitu cara mencari determinan dari matriks ukuran 3x3. Kalau sebelumnya Istana Matematika pernah membahas mencari determinan matriks dengan aturan Sarus. Sekarang saya mau menggunakan aturan lainnya nih, namanya ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor ini sebenarnya adalah perluasan dari rumus aturan Sarus. Tapi di sini saya nggak akan menjelaskannya karena nanti akan panjang banget. Jadi kita langsung to the point aja ya. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita memilih apakah kita mau ekspansi baris atau kolomnya. Oke, maksudnya apakah baris pertama atau baris kedua atau baris ketiga yang akan kita ekspansi, atau kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga yang akan kita ekspansi. Yang mana nih kira-kira? Kalau saya sih lebih sukanya itu melihat yang ada nolnya dulu nih, berarti yang ini ya. Gitu. Nah, 0 itu berarti ada di baris kedua atau kolom ketiga ya dari sebuah matriks. Lalu saya paling nggak suka nih ada negatif. Karena di sini ada negatif 3 ya. Maka kita akan pilih ekspansinya itu menggunakan kolom ketiga. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai dari masing-masing entry pada kolom ketiga ini gitu. Atau dalam bahasa matematiknya itu namanya cofactor entry. Gimana nih cara nyarinya? Gampang, pertama-tama kita harus tahu dulu nih 2 itu berada pada entry berapa. Oke, saya kasih review sedikit ya. 2 itu berada pada baris pertama dan kolom ketiga. Maka dia itu bisa ditulis sebagai C1, satunya itu adalah baris, dan 3, tiganya itu adalah kolom. Nilainya berapa nilainya? Nilainya adalah positif. Kenapa positif? Karena 1 dan 3 kita jumlahkan dia genap. Lalu kalau kita jumlahkan ganjil, dia negatif. Yang mana nih yang ganjil? Oke, lanjut lagi aja nih. Di sini kita lihat yang 0 ya. Gitu. 0 itu kan berada pada baris kedua dan kolom ketiga. Maka bisa kita tulis tuh sebagai C2 3 ya. 2 itu barisnya, 3 itu adalah kolomnya. Kalau kita jumlah ganjil, maka nilainya negatif. Kemudian kita ke 3 nih, yaitu berada pada baris ketiga dan kolom ketiga. Maka bisa kita tulis sebagai C3 3. 3 yang pertama itu adalah barisnya, 3 yang kedua adalah kolomnya. Itu sama dengan berapa nih? Kalau kita jumlah genap ya, maka dia positif. Lalu apakah sudah selesai nih kita mencari nilai dari cofactor entry-nya? Belum. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu ada namanya minornya. Jadi di sini adalah minor dari 13 gitu. Lalu minor dari 23. Lalu minor dari 33. Gimana nih cara nyari minornya? Oke, sebelum kita nyari minornya, coba perhatikan lagi proses pengerjaannya ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Oke, sekarang kita cari minor entry-nya. Fokus pertama kita adalah melihat entry masing-masingnya. Kita lihat di sini 1 3 2 3 3 3. Dia beririsan di 3, bener nggak? Ya, karena yang kita blok adalah kolom ketiga atau ekspansi kolom ketiga. Lalu kita akan blok barisnya nih. Nah, pemblokannya itu tergantung dari entry yang kita pilih. Khusus untuk M13, nah di sini baris 1 dan kolom ketiga. Berarti yang kita blok itu adalah baris 1 dan kolom ketiga gitu. Maka minor entry-nya itu adalah determinan dari ini gitu. Oke, biar kelihatan minor entry-nya baris satunya saya blok dulu ya. Sehingga minor entry-nya yang M13 itu bisa kita tulis tuh jadi determinan dari 2 min 3 min 1 2. Berapa nilainya? Nilainya adalah 4 dikurang 3, yaitu 1. Sehingga nilai dari cofactor 13 itu sama dengan positifnya, jangan lupa positif 1 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai dari cofactor
23 ya. Berarti kita cari minor entry dari 23. Maka baris yang kita blok itu adalah baris kedua dan kolom ketiga. Ya, karena kan di sini M23 ya. Jadi baris kedua dan kolom ketiga. Oke, sehingga matriks minornya yaitu 13 min 12. Nah, kita cari determinannya. Jadi bisa kita tulis tuh M23 itu adalah determinan dari 13 min 12. Berapa nih nilainya? Kita hitung ya, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga nilai dari kofaktor 23 itu sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari kofaktor 33, yaitu minor entry 33-nya. Nah, gimana nih? Ya, kayak tadi kita blok baris ke 3 gitu. Kolom ketiganya kan udah ya. Sehingga minor entry-nya itu adalah determinan dari 13 2 min 3. Nah, kita tulis nih ya. Jadi M33 itu adalah determinan dari 13 2 negatif 3 gitu. Maka ini sama dengan min 3 dikurang 6 sama dengan negatif 9. Maka nilai dari kofaktor 33 itu sama dengan positif dari negatif 9 atau negatif 9 ya. Oke, setelah kita dapatkan nilai dari masing-masing kofaktor entry-nya yaitu 1, negatif 5, dan negatif 9, maka kita bisa menentukan determinan matriks D menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga, yaitu rumusnya seperti ini. Oke, di sini ada A13, A23, A33. Itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya bilangan-bilangan di dalam matriksnya, atau biasa dinamakan itu adalah entry di dalam matriksnya. Jadi khusus untuk A13 itu bilangannya adalah 2, A23 itu adalah 0, dan A33 itu adalah 3. Nah, karena kita mau ekspansi sepanjang kolom ketiga ya. Nah, di sini kolom ketiga, maka ya nanti yang kita pilih tuh entry-nya adalah A13 ini, A23 dan A33. Lalu dia dikalikan oleh entry kofaktornya ya. Kofaktor entry-nya gitu. Jadi sama nih angkanya tuh 33, 23, 13, ya enggak? Gitu. Sehingga nilainya itu menjadi berapa nih? Oke, ini sama dengan 13 itu adalah 2, C13 adalah 1 ya. A23 adalah 0. Ini negatif 5. Dan A33 itu adalah 3 dikali negatif 9. Oke, ini kalau kita jumlahkan tuh jadi negatif 25. Nah, oke. Sebenarnya ini yang penting nih, kenapa tadi saya pilih yang ada nolnya gitu. Ya, sehingga kita menghilangkan ini sih secara nggak langsung. Nah, bagi yang udah paham dan terbiasa latihan, nanti tuh bisa terlihat lah kenapa kita mencari 0 nih dalam sebuah matriks, sehingga kita gampang mencari nilai determinannya. Karena dia nggak dihitung gitu. Oke. Nah, cara ekspansi kofaktor ini penting banget nih untuk mencari nilai determinan dari matriks. Cara ini lebih mudah daripada aturan Sarus ya. Dan sangat-sangat berguna pada saat kalian mengerjakan sistem persamaan linier menggunakan aturan Cramer. Karena kalian harus mencari determinannya gitu. Oke, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya.